Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana mengistimewakan diri untuk tidak pacaran di era yang sekarang ini, Buya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang bagus bagi anak muda. Kami seru kepada siapapun untuk bisa mengikuti diklat cinta yang akan kami hadirkan di beberapa kota. Karena ini penting sekali bagaimana bercinta dan bagaimana mencintai. Siapa yang orang cintai dan kapan waktunya mencintai. Sebab kalau salah akan jadi berantakan hidupnya. Sebab kalau sudah cinta itu adalah masuk ke dalam hati, Masya Allah, menjadikan orang itu gelap, sudah tidak bisa melihat kebenaran. Kalau bukan cinta yang rasional, bukan cinta yang benar, namanya jatuh cinta. Sehingga orang tua dilawan, Allah dilawan, siapapun dilawan, sehingga melakukan kehinaan. Itu akibat pacaran tadi. Pacaran bukan cinta atas dasar ingin kenal Allah kok, hanya mengingin syahwat saja, coba-coba main syahwat dan seterusnya. Tapi orang dengan kecerdasan tentunya, cinta rasional kok, bukan irrasional, cinta rasional. Maka ini, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akal pikiranmu yang membukanya. Ini adalah, jangan sampai kita terburu-buru nerima cinta sebelum kita pikirkan, terjerumus. Ingat, kalau orang salah makan sakit perut, wahai saudariku, tapi orang salah mencintai sakit seumur hidup. Cinta adalah indah dan tidak boleh berubah menjadi menyiksa. Dan cinta karena Allah, ada orang, ada cinta, ada syahwat. Cinta bukan syahwat. Ada orang mencintai tanpa syahwat, ada orang melapaskan syahwat tanpa cinta. Ada kalanya cinta bertemu dengan syahwat, suami istri. Cinta saja indah, syahwat adalah indah, bertemu dalam kehalalan, indah di atas keindahan. Tapi ada syahwat dibilang cinta, itu orang melakukan kehinaan, katanya menjual cinta. Tidak, cinta tidak dijual belikan. Maka hati-hati, sehingga nanti dalam mencintai, nah ini harus cerdas. Maka orang tidak akan terjerumus dalam pacaran kalau dia punya kecerdasan. Mungkin perlu kita hadirkan ya, mungkin hadir dalam diklat cinta itu ada, kita akan hadirkan di beberapa kota diklat cinta, bagaimana kita mengerti cinta. Cinta itu tidak serta-merta, bohong kalau cinta serta-merta. Nggak ada kita ngelihat televisi orang cantik langsung bilang aku jatuh cinta, nggak ada. Pasti langsung ada pertimbangannya, mungkin, tidak mungkin, jauh dia di mana, dan sudah menjadikan kita tidak mencintainya kok. Apakah setiap kita melihat, Anda seorang wanita melihat laki-laki gandeng lewat di mobil pakai motor di jalan langsung jatuh cinta? Nggak mungkin. Ada prosesnya mencintai. Jadi nggak ada cinta serta-merta, ada marhalah, ada fase-fase orang jatuh cinta. Cuman fase ini tidak dirasa, tiba-tiba memutuskan mencintai, dia tersiksa karena dia mencintai orang yang salah. Dan banyak orang mencintai orang yang salah. Di saat ditanya apa sih menjadikan sebab kamu mencintai dia, dia mengatakan geleng kepala, tidak tahu. Cintanya tidak rasional. Makanya gula Jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelor. Ini kan serba sibuk, serba repot. Nah ini baik. Jadi ada fase-fase mencintai, wahai adikku, anakku, ingat, orang tidak akan serta-merta mencintai. Biasanya dimulai dengan kekaguman, cuman ini tidak disadari. Maka yuk menjadi cerdas. Kekaguman mungkin di antara laki-laki yang pernah engkau kenal, dari 100, 200, 300, ada yang mengagumkan. 10 dari mereka mengagumkan tentang perilakunya, akhlaknya, sopan santunnya dan sebagainya. Lah kagum itu ditandai kalau dia lewat tuh mau tidak mau kita noleh. Biarpun kita tidak mencinta, hanya dia punya kekuatan untuk menjadikan kita harus noleh ke dia. Itu baru kagum. Setelah itu mungkin kita sering dengar ceritanya, laki-laki itu Masya Allah baik, soleh, rajin ibadah, dengan ibunya baik, Masya Allah. Mulai dari 10 tadi, dari ratusan menjadi 10 kagum. Dari kekaguman 10 itu menjadi mengerucut satu dari mereka, kayaknya dia cocok banget dengan saya. Wah, kayaknya cocok banget dengan saya. Baru setelah itu kita gunakan akal kita. Kalau memang cocok dengan aku, dia baik, dia soleh, dia begini, dia benar baik, kan dipikirkan. Sebelum kita mencintai, lihat. Sebelum jatuh cinta. Kemudian setelah itu, wah dia benar. Saya lihat kriteria cocok, oke deh. Baru setelah itu apa? Berarti kalau orang yang perlu aku cintai adalah dia. Baru setelah berpikir bagaimana aku sampai kepada dia untuk menuju keabadian. Berarti saya harus menentukan hari ini aku akan mencintai dia. Belum mencintai. Lalu bagaimana prosesnya? Lihat umur, sudahkah waktunya aku untuk bercinta dengan dia?
Kalau belum, ngapain saya main api? Kebakar nanti. Umur saya, mungkinkah orang tua saya nanti mengizinkan? Atau bagaimana? Ini pertimbangan akan terus bergerak di otak, berjalan di pikiran kita. Kalau ayah ibu sudah oke, ini baru melangkah. Nyuruh orang untuk melamar dia, biarpun Anda perempuan. Tidak diterima, nggak sakit, kita belum jatuh cinta kok. Diterima menuju keabadian. Jadi mulai dari fase kekaguman, kecenderungan, memutuskan untuk diabadikan. Selagi tidak menuju keabadian, pasti bukan cinta. Wong cinta kok nggak mau abadi? Masa cinta aku I love you seminggu saja ya? Nggak ada. Nggak ada. Aku cinta kepadamu setahun saja, nggak ada. Pasti menuju keabadian. Maka semua cinta yang tidak menuju keabadian pasti kita bohong. Jadi langsung kita berpikir untuk mengabadikan cinta. Sehingga nggak akan mungkin perempuan semacam ini gampang tergoda gara-gara I love you, ya aku padamu, nggak ada. Dibilang aku padamu saja sudah bingung, salah tingkah, nggak ada. Jadi nanti belajar ilmu cinta, wahai adikku, anakku, itu penting sekali. Ingat, harus belajar ilmu cinta dan jangan diobral cinta. Kemudian jangan gampang percaya cinta, padahal itu adalah syahwat. Seorang wanita sering terbohongi oleh kaum pria yang hanya ingin menikmati dengan syahwatnya, bukan mencintai yang sesungguhnya. Bahasanya bahasa cinta, rayuan gombal. Kalau sudah kena panah asmara, dia lumpuh, dia nggak bisa menolak apa-apa. Iya, melakukan keharaman iya atas dasar cinta. Maka hati-hati, gunakan akalmu. Panjang ceritanya, ini mukaddimah saja biar suatu ketika di saat kita mengadakan diklat cinta mau hadir. Kita pernah mengadakan di beberapa tempat diklat cinta untuk anak muda, tapi anakku yang datang mak-mak banyak. Bingung akhirnya kita ini, harus dirubah topiknya. Ternyata banyak gagal bercinta rupanya. Makanya kamu jangan gagal bercinta. Yang indah insyaallah, ya hati-hati. Jauhkan, kemudian takut kepada Allah. Wala taqrabuz zina, jangan berdekatan dengan zina. Hati-hati. Banyak dibohongi. Apalagi sudah tergantung mencintai, naudzubillah. Mendengar dering teleponnya saja sudah gemeteran. Melihat rumahnya, semuanya. Sampai naudzubillah bisa melakukan keharaman karena dia sudah kena panah asmara. Melakukan keharaman. Bahkan kalau dikatakan kau tidak cinta kepada aku, berarti kalau kau nggak mau, naudzubillah. Akhirnya apa? Iya, naudzubillah, melanggar Allah demi cinta, nggak ada. Justru dia, kalau memang dia mencintaimu dengan benar, tidak akan membawamu kepada keharaman biarpun sekecil apapun. Tapi kalau sudah mengajar keharaman, pasti dia adalah tidak cinta, karena dia ingin menjerumuskanmu dalam kehinaan. Semoga Allah milihkanmu pasangan yang baik, yang soleh, yang bisa membahagiakanmu. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.